Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukralillah amma ba'du. Para siswa-siswi di mana saja kalian berada yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah berkenan melimpahkan segala nikmatnya, rahmatnya, hidayah dan inayah kepada kita semuanya. Sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa bersua dalam kajian Nuzulul Quran. Tidak lupa sholawat serta salam, mari kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa dicurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah apabila kita ikhlas bersolawat, kita akan mendapatkan syafaat besok pada hari kiamat. Allahumma amin. Para siswa-siswi yang berbahagia di mana saja kalian berada, alhamdulillah kita sekarang masih berada dalam bulan suci, yaitu bulan suci Ramadan. Dan perlu diketahui bahwa di bulan suci Ramadan itu ada suatu kejadian yang luar biasa yang namanya adalah Nuzul Quran, yang artinya adalah peristiwa turunnya Al-Quran. Dan peristiwa turunnya Al-Quran ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran yang berbunyi demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an, yang artinya bulan Ramadan adalah suatu bulan yang di dalamnya Al-Quran diturunkan oleh Allah untuk petunjuk bagi manusia. Para siswa-siswi di mana saja kalian berada, kenapa Allah menurunkan Al-Quran atau Nuzulul Quran? Hal ini disebabkan karena pada saat itu banyak masyarakat Mekah yang menyembah berhala, yang menyekutukan Allah, yang berbuat kejahatan. Sehingga pada zaman itu terkenal dengan zaman kebodohan. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pada saat itu belum diangkat menjadi nabi, belum diangkat menjadi rasul, beliau memikirkan masyarakat yang ada di Mekah dan sekitarnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi gundah gulana, sedih hatinya. Kenapa demikian? Karena banyak masyarakat di Mekah banyak melakukan kejahatan-kejahatan. Apalagi keluarganya seperti Abu Lahab, Abu Jahal. Mereka semuanya menyembah selain Allah. Dan hal ini diperkuat dengan adanya orang-orang yang membuat Tuhan-Tuhan mereka sesuai dengan kasta mereka. Bagi mereka yang kaya raya, maka mereka membuat Tuhan dari emas. Emas dibentuk seperti patung manusia, kemudian setelah jadi disembah oleh mereka. Bagi kasta di bawahnya yang agak kaya, maka mereka juga membuat Tuhan, namun berasal dari besi, dari perunggu, dari logam. Dibentuk seperti manusia, setelah jadi kemudian disembah. Kemudian bagi mereka yang memiliki ekonomi lebih rendah, memiliki kasta di bawahnya, mereka membuat Tuhan dari kayu. Dan setelah jadi kemudian disembah. Yang paling aneh bagi mereka yang paling miskin, kasta terbawah, mereka tidak ketinggalan membuat Tuhan-Tuhan mereka. Namun Tuhan mereka yaitu dibuat dari tepung terigu. Apa tidak aneh ini? Tidak gila ini? Tuhan mereka
dibuat dari tepung terigu. Kemudian disembah. Tepung terigu kok disembah. Gila ya kan? Nah, lebih-lebih ketika orang yang berkasta paling bawah itu merasa lapar karena tidak mempunyai makanan, maka mereka kemudian memakan Tuhannya. Dimulai dari kepalanya dipotong, kemudian dimakan. Kemudian tangannya dipotong, kemudian dimakan. Kemudian badannya juga dipotong, kemudian dimakan. Dan sampai pada kakinya semuanya. Sehingga ludes Tuhannya sendiri dimakan oleh manusia. Inilah bahwa zaman ini adalah zaman kebodohan, zaman jahiliyah, zaman kebobrokan. Maka dari itu tentu saja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hatinya menangis. Beliau berpikir bagaimana supaya bisa masyarakat itu lepas dari kebobrokan moral ataupun kebodohan tersebut. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhulwat di Gua Hira. Dan di dalam Gua Hira tersebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditemani oleh sahabat. Untuk apa di dalam gua? Rasulullah di dalam gua merenung, berpikir dan memohon kepada Allah, mohon petunjuk kepada Allah bagaimana supaya masyarakat Mekah itu bisa lepas dari kemusyrikan, lepas dari kebobrokan, lepas dari kejahatan-kejahatan, kejahilian. Nah, doa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu walaupun belum diangkat menjadi nabi, didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengutus malaikat Jibril untuk menjumpai Rasulullah, untuk memberikan wahyunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pada malam tanggal 17 Ramadan, malaikat Jibril dengan berpakaian serba putih, dengan membentuk dirinya sebagai manusia yang gagah perkasa, yang wangi baunya, kemudian masuk ke Gua Hira tersebut dan menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat berkata kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, bacalah. Saya tidak bisa. Bacalah. Saya tidak bisa. Bacalah Muhammad. Saya tidak bisa." Baik Muhammad, kalau kamu tidak bisa dengarkan, kan akan saya bacakan wahyu Allah. Maka kemudian malaikat Jibril mendekap Rasulullah dan kemudian dibacakan wahyu Allah tersebut yang berbunyi demikian. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Allamal insana ma lam ya'lam. Kemudian malaikat Jibril menyuruh Rasulullah untuk mengulang kembali. Wahai Muhammad, coba kamu bacakan kembali apa yang sudah saya bacakan ini. Kemudian Rasulullah membacakan dengan lancarnya, walaupun baru satu kali mendengarkannya. Jadi para siswa-siswi, Rasulullah itu memang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Tapi bukan berarti Rasulullah itu bodoh, bukan. Ya. Tetapi memang Allah itu sudah memprogram Nabi kita untuk tidak bisa membaca dan menulis. Kenapa demikian? Supaya nanti menjadi alasan bahwa Al-Quran itu bukan buatan Rasulullah, tapi benar-benar buatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pada akhirnya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu yang dibacakan tadi, yaitu surah
Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu, kemudian malaikat Jibril meninggalkannya, pergi. Dan kemudian Rasulullah hatinya menjadi sedikit lega karena sudah mendapat jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad SAW secara resmi pada saat itu diangkat menjadi Rasul oleh Allah SWT. Diangkat sebagai Nabi akhir zaman. Sehingga kalau sekarang ini ada yang mengaku sebagai Nabi, berarti itu adalah Nabi yang palsu. Nah, kemudian Rasulullah SAW pulang menuju ke rumah dan menceritakan kejadian tersebut kepada istrinya. Istrinya mendengarkan dengan seksama, dengan baik, dan kemudian meyakininya. Dan kemudian diteruskan kepada sahabatnya, yaitu Abu Bakar. Abu Bakar pun mendengarkan dengan baik, dengan seksama apa yang diceritakan oleh Rasulullah. Dan kemudian beliau membenarkan semua apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu. Sehingga Abu Bakar diberikan julukan yaitu As-Siddiq, yang artinya adalah selalu membenarkan. Dan kemudian Rasulullah juga menyampaikan peristiwa ini kepada sahabat-sahabat lainnya, termasuk keluarga-keluarga semuanya, masyarakat yang ada di Mekah. Namun demikian, mereka ada ataupun bahkan banyak yang tidak mempercayai apa yang diceritakan oleh Rasulullah, apa yang dialami oleh Rasulullah tersebut. Termasuk keluarganya sendiri, yaitu Abu Lahab, Abu Jahal, juga tidak mempercayai apa yang disampaikan oleh Rasulullah, apa yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para siswa-siswi di mana saja kalian berada yang berbahagia. Jadi Allah memberikan wahyu pertama kali kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu dengan perantara malaikat Jibril. Dan yang mana Al-Quran itu diturunkan sebagai pedoman hidup manusia, sebagai petunjuk supaya manusia-manusia terutama yang ada di Mekah saat itu melakukan kemusyrikan bisa ditanggulangi dengan adanya turunnya Al-Quran tersebut. Maka kita sebagai umat Islam dengan adanya nuzulul Quran ini, kita hendaknya bisa mengambil hikmahnya. Hikmah yang pertama apa? Hikmah yang pertama adalah kita harus berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana beliau telah memberikan wahyunya kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pedoman hidup kita semuanya. Sehingga insya Allah kalau kita itu menjalankannya isinya, maka kita akan selamat dunia dan akhirat nanti. Kemudian yang kedua, kita juga harus berterima kasih kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah berusaha semaksimal mungkin untuk mencari solusi bagaimana supaya kebodohan, kejahatan, kebobrokan moral saat itu bisa dihilangkan. Maka kita harus berterima kasih pada Rasulullah dengan cara kita yang pertama adalah kita cinta Rasulullah. Kita selalu bersolawat kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita harus selalu mengikuti sunnah-sunnahnya. Apa yang diperintahkan oleh Rasul, kita kerjakan. Apa yang dilarang oleh Rasul, kita tinggalkan. Insya Allah dengan cara demikian kita akan selamat dunia dan akhirat. Dan kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi dikatakan bahwa Al-Quran itu sebagai pedoman hidup manusia, sebagai petunjuk buat umat Islam semuanya. Sehingga kita harus mengetahui apa isi daripada Al-Quran tersebut. Yang pertama, isi daripada Al-Quran adalah tentang tauhid, tentang ketuhanan. Mengajarkan bahwa Allah hanya satu, esa. Tidak ada lain Tuhan yang disembah, hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua berisikan tentang ibadah.
Yaitu Al-Quran menjelaskan bagaimana manusia itu beribadah kepada Allah. Melaksanakan sholat misalnya, melaksanakan puasa misalnya, berbicara kepada orang tua misalnya, diajarkan dalam Al-Quran tersebut. Sehingga kita pun harus bisa melaksanakan ibadah sesuai yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, Al-Quran itu juga berisi tentang syariah, yaitu tentang hukum-hukum Islam. Ada hukum halal, ada hukum haram, ada hukum mubah, ada hukum subhat. Nah, sehingga kita umat Islam haruslah hanya melaksanakan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga insya Allah kita semuanya bisa selamat, baik itu di dunia maupun di akhirat nantinya. Para sesasisi, kemudian yang keempat, Al-Quran juga berisikan tentang akhlak, perilaku sopan santun. Diajarkan oleh Allah untuk manusia, supaya manusia itu memiliki sopan santun yang baik. Seperti misalnya sopan santun seorang murid kepada gurunya, sopan santun seorang anak kepada kedua orang tuanya. Maka di situ diajarkannya sopan santun terhadap sesama manusia, sesama alam, maka diajarkan di dalam Al-Quran tersebut. Kemudian yang terakhir, Al-Quran juga berisikan tentang kisah, yaitu tentang sejarah para nabi, sejarah para ulama, sejarah para aulia, sejarah orang-orang soleh pada zaman dahulu. Dengan harapan nanti manusia, termasuk kita semuanya, khususnya umat Islam, itu bisa mencontoh perilaku yang dilaksanakan oleh para nabi, para rasul, para wali-wali Allah, orang-orang yang soleh pada zaman dahulu. Karena apa? Karena insya Allah semua apa yang dilaksanakan oleh para nabi, para rasul, itu baik semuanya. Dengan cara begitu, maka kita tidak boleh menyepelekan kepada para nabi, para rasul, para ulama pada zaman dahulu. Kita harus selalu mendoakan kepada mereka, sehingga kita pun akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya, termasuk para siswa sekalian, diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa melaksanakan isi daripada Al-Quran dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Para siswa-siswi yang berbahagia di mana saja kalian berada, kiranya kajian Nuzulul Quran sampai di sini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Dari saya banyak kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.